tinggi-tingginya dengan kekuatan tangan dan bertumbuh pada bantalan. Bob terus berusaha melempar badannya. Kamu lihat ini, dia atur strategi, tangannya dikasih bantalan supaya tidak lecet. Di Hanguk Sipo diajarkan strategi-strategi bagaimana kamu nanti bertemu, bergaul, berbahasa, berkomunikasi. Jadi tidak bondo nekat saja, tapi betul-betul di sini. Makanya Pak Idam tadi menyampaikan, ini bukan buat kami, buat kalian. Buat apa? Buat mengejar dream atau mimpi. Saya tanya sekarang, mimpimu apa? Mimpimu apa? Mimpimu apa? Cita-citamu nanti kalau udah kerja di sana apa? Membahagiakan orang tua. Bentuknya apa? Membahagiakan itu kan bentuknya macam-macam. Mungkin mohon maaf ya, membelikan rumah, menaikkan haji dan seterusnya. Menaikkan haji. Cukup. Menaikkan haji. Saya tanya, siapa yang ingin menaikkan haji kedua orang tuanya? Anggap itu impianmu, loh. Anggap itu impianmu. Saya bangga 100% sama kalian kalau kalian nanti betul-betul bisa menaikkan haji orang tua. Undang saya sama Kang Sarip, saya akan datang sowan ke dalam orang tua jenengan melu syukuran haji, insyaallah. Sik nomok boyoke wis neplek tembok. Yo, saya hitung 1 sampai 3, dipijeti dengan ikhlas. 1 2 3, yo. Ikhlas, ikhlas. Sing wedok karo wedok, sing lanang karo lanang. Ayo dipijeti, Kang. Ayo pijeti, pijeti, pijeti. Maju no. Maju. Ayo, iki yo ora pijet-pijet iki. Golek enake dhewe ayo maju. Ayo. Maju. Ro kenal dadi kenal. Ayo mudhun ning ngene boyok. Ayo terus. Nah, ngono. Munggah neh. Yo gulu. Leher. Ya. Balik kanan, gerak, gentian. Ayo balik kanan, gentian. Mikir kok kesel kok anggitmu ya ta mau. Ujian dah. Ayo, leher dulu, kemeng iki mau garap soal. Yo, kemang mudhun, pundak. Yo, pundake. Ayo sing wedok-wedok iki ora malah dolanan HP, ayo pijeti. Terus, kepala, kemeng kok iki mau ya sirahe krimbat iki. Nah, ngono lho. Kalau dulure ngono. Wis to, percaya aku sok ning Korea sampean kangen ngene iki wis to ya. Yo, terus boyoke, boyok. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Idam selaku instruktur Sekolah Hanguk Sipo. Juga yang kami hormati kedua narasumber yang sangat luar biasa, Sarwosai. Beliau adalah Dr. Syarif Thoyib Faris Ramadan. Beliau ini juga penyiar radio Perkasa FM, manajer radio Perkasa FM, dan juga dosen UIN Tulungagung. Ada juga Pak Dewa Sulistia. Beliau ini adalah motivator handal dari Kota Blitar. Puji syukur alhamdulillah, hari ini adalah hari yang luar biasa, akhir pekan yang luar biasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini beliau Pak Idam bersama Bu Irul mengundang acara motivasi religi yang dihadiri oleh beliau berdua dengan tabel Sarwosai. Sarwosai ini adalah singkatan dari Sar ini Sarip, ya, Sarip Thoyib, dan D ini adalah Pak Dewo, ya, Sarwo ini adalah Dewo, jadi Sarwosai. Pak Sarip dan Mas Dewo pengen hidupnya
ke depan semakin semakin baik. Aplausnya untuk beliau berdua. Alhamdulillah. Salawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya kita akan nantikan di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah, sama ya. Baik, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Karena rangkaian acara ini nanti segera akan kita buka dan kita semuanya akan mendapatkan motivasi religi di akhir pekan ini. Baik, kita buka bersama dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara yang kedua, sambutan beliau yang sangat luar biasa. Beliau ini pimpinan ya, sekaligus pimpinan dari Hangku Sipo ya, instrukturnya Hangku Sipo yang hari ini mendatangkan kedua narasumber yang luar biasa. Kepada beliau Bapak Idam disilakan. Monggo Pak Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Yang pertama yang saya hormati yaitu dari tim menika nggih sarwa sae nggih kang kula hormati. Selanjutnya seluruh anak-anakku yang berbahagia. Terima kasih atas undangan kami, atas kedatangan Anda. Semoga dalam acara nanti ini sangat bermanfaat ya, berjalan lancar sampai akhir. Oke ya, saya mohon ini acaranya beda dari acara sebelumnya. Tolong diperhatikan, tolong didengarkan, ya tolong didengarkan. Sebetulnya saya mengadakan acara ini untuk apa? Ini untuk Anda. Kadang itu saya itu kasihan ya. Anda sudah belajar bahasa Korea sekian lama. Anda sudah daftar ujian. Ujian sudah ada jadwalnya. Apa keluhan saya? Anda malas belajar. Anda malas mau enggak? Terus terang aja, malas mau enggak? Alhamdulillah mulai hari ini tidak malas lagi ya, tidak malas lagi ya. Untuk itu kami undang ya dari tim ini, tim Sarwasai untuk memotivator Anda, memotivasi Anda biar Anda itu semangat untuk belajar. Didengarkan ya. Harus ya, harus ini untuk Anda. Oke ya. Mungkin sambutan dari saya sekian, ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Idam Kholik SPD. Beliau adalah Songsengnim atau instruktur dari sekolah Hangku Sipo yang sangat luar biasa, yang hari ini mendatangkan narasumber yang luar biasa untuk semuanya yang hadir di sini. Tepuk tangannya mana untuk beliau? Beliau mendatangkan ini enggak komen-komen ya. Ini adalah untuk jenengan, makanya untuk jenengan semuanya yang ada di sini yang nanti sudah mendapatkan motivasi religi dari beliau berdua, saya yakin semuanya semakin semangat. Semakin semangat ya? Semakin semangat ya? Iya, luar biasa. Baik, sekarang kita sambut beliau yang sangat luar biasa, Mas Faris Ramadan,
aslinya adalah Dr. Syarif Thaib. Beliau adalah manajer Radio Perkasa, juga penyiar Radio Perkasa, juga dosen UIN Tulungagung. Juga Mas Dola Sulistia atau Mas Dolo kalau di sini, beliau adalah motivator handal dari Kota Blitar dan beliau dari Radio Patria FM Blitar. Baik, kita sambut, kita beri aplaus yang meriah pada beliau berdua, Bang Syarif, Kang Syarif dan Kang Dewo. Luar biasa. Kasih tepuk tangan, yuk. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Dikasih sehat, kadang-kadang sakit, tenane. Seharian penuh sejak pagi tadi sudah capek ngerjain soal ujian, betul? Saiki acaranya di refreshing lur, setuju ra? Setuju ya? Setuju, lek setuju, saiki sing setuju tangannya diangkat. Saya setuju, angkat tangan ya. Yang setuju angkat tangan. Ya, sing duwe tangan tok ya. Yang setuju angkat tangan. Ya, oke. Yang sangat-sangat setuju awake dhewe refreshing nyanyi-nyanyi tak gawakne gitar, sing pinter nyanyi pengen main gitar, kita jogetan sama-sama, setuju? Nah, sing sangat-sangat setuju angkat dua tangan. Kowe sitok iki, ayo, sing sangat setuju angkat dua tangan. Nah, wis kabeh diangkat dua tangannya. Saiki ditelek dekekne ning ngarep pundake kancane sik, ayo, dekek sik HP-ne, angkat tangannya. Laruh di depan pundak temannya, ayo. Ayo lur, maju lur. Ayo maju lur, sing semangat ngono lho. Ayo. Ayo maju, dekekne. Ayo. Sing rapi. Nah, sing rapi kudu enek kencengane. Ya aja miring ngene to, Kang. Nah. Wis. Ayo, ngarepe, adep ngarep. Sik enom mok boyoke wis nemplek tembok. Yo, saya hitung 1 sampai 3 dipijeti dengan ikhlas. 1 2 3. Yo. Ikhlas. Sing wedok karo wedok, sing lanang karo lanang. Ayo dipijeti, Kang. Ayo pijeti. Ah, maju no. Ah, maju. Ayo, iki ora pijet-pijet iki. Golek penake dhewe, maju. Ayo. Maju. Ro kenal dadi kenal. Ayo mudhun ning ngene boyok. Ayo terus. Nah, ngono. Munggah neh. Ya, gulu. Leher. Ya. Balik kanan, gerak, gentian. Ayo balik kanan, gentian. Mikir kok kesel kok anggitmu ya ta mau. Ujian dah. Ayo, leher dulu, kemeng iki mau garap soal. Yo, kemang mudhun pundak. Yo, pundake. Ayo sing wedok-wedok iki ora malah dolanan HP, ayo pijeti. Terus kepala, kemeng kok ki mau ya sirahe grimbat iki. Nah, ngono lho. Kalau dulure ngono. Wis to, percaya aku sok ning Korea sampean kangen ngene iki wis to, ya. Yo, terus boyoke. Ya oke. Nah, wis. Alhamdulillah balik kanan lah. Ngene kan yo. Alhamdulillah. Kami tidak lama, kami hanya sebentar saja, tapi sebentar ini akan bermanfaat jika satu kata kalian jalankan, yaitu jujur. Apa? Jujur pada siapa? Pada diri sendiri, itu aja ya. Yuk duduknya yang rapi, madem ngarep Mas, panggal lendetan. Ayo madem ngarep Mas, selendetan. Ayo. Oke, sudah cukup fresh sekarang. Mudah-mudahan fresh semuanya. Kalau kalian di dalam hati betul-betul tulus, ikhlas, dan terutama tadi jujur, mudah-mudahan nanti dapat manfaat. Saya sangat percaya dan yakin memang hidayah itu hak prerogatif Allah. Jadi kami datang ini berharap mudah-mudahan melalui celah-celah jendela ini, pintu ini, Allah akan hadirkan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya. Caranya begini ya, hanya beberapa menit saja ke depan
Saya ini mau dongeng saja, karena saya lihat ini semua udah capek. Kalau dikasih materi nanti semakin capek. Ini ada sebuah cerita atau sebuah kisah. Kisahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini kisah seorang yang ikut lomba lari. Larinya tidak hanya sekedar lari biasa, tapi lari maraton. Dan dia menjadi pelari yang masuk ke garis finish terakhir. Anda bayangkan teman-teman semuanya di Tulungagung, Anda bayangkan ada lomba lari maraton, kemudian finishnya di alun-alun sana. Ada 20.000 orang mengikuti lomba lari. Umumnya kalau dimulainya pagi, paling banter adalah sore sudah selesai. Tapi di antara peserta itu ada satu orang peserta. Dia datang terakhir kali masuk ke garis finish itu. Tapi meskipun dia datang masuk garis finish itu sebagai peserta yang terakhir, tetapi semua orang menantikan kehadirannya, menunggu kehadirannya. Bahkan tidak hanya 1 hari, 2 hari, bahkan berhari-hari hanya menunggu satu orang. Memang kejadiannya bukan di Indonesia, kejadiannya adalah di New York, Amerika, bukan di Korea juga. Orang ini, laki-laki ini mengikuti lomba lari dan dia bersaing dengan 20.000 pelari yang lain. Ingat tadi, dia menjadi peserta yang masuk garis finish terakhir. Setiap peserta yang masuk garis finish dicatat oleh panitia, celek, celek, celek. Dan dia tercatat sebagai peserta yang ke 19.413. Kemudian selama perjalanan dari 20.000 peserta itu, ada sekitar 587 peserta telah tumbang. Artinya dia tidak menyelesaikan perlombaan itu, tidak sampai masuk garis finish. Dia menyelesaikan larinya di finish line dalam waktu 4 hari, 2 jam, 47 menit, 17 detik. Sama dengan kita yang ada di ruangan ini. Di antara sekian banyak yang masuk mengikuti pelatihan di sini, pertanyaan saya, ada nggak yang tumbang di tengah jalan? Bener kan? Tapi kamu bayangkan ini, ada satu orang dan dia bukan yang pertama, bahkan dia dinobatkan sebagai pelari yang paling lambat di dunia. Mungkin sekarang saudara-saudaramu, kakak-kakakmu sudah sukses di negara Korea, Jepang. Mereka sudah berhasil mendapatkan keekonomi. Kamu katakan, "Pak, saya terlambat." Seperti ini. Dia datang terakhir, baru masuk garis finish 3 hari setelah pelaksanaan selesai. Tapi kedatangannya ditunggu oleh jutaan orang yang ada di sana. Kamu bayangkan, kamu datang pulang dari Korea, ditunggu di alun-alun sana. Seluruh masyarakat Tulungagung berkumpul di sana. Dan tidak hanya masyarakat Tulungagung, seluruh para YouTuber-YouTuber itu datang, mereka meliput kamu. Tidak hanya itu, televisi-televisi swasta di seluruh Indonesia datang ke Tulungagung hanya pengen melihat kamu masuk garis finish. Pertanyaannya sekarang, mengapa dia membuat New York Marathon itu menjadi spesial? Pertanyaannya sekarang, mengapa kamu menjadi spesial? Lulusan dari Hankuk ini menggetarkan tidak hanya Tulungagung, tetapi menggetarkan Jawa Timur. Tidak hanya Jawa Timur, tapi Indonesia bangga. Coba renungkan. Sekarang zamannya era digital. Apa saja yang kita lakukan dalam hitungan detik, real time, bisa dilihat, didengar oleh semua orang di seluruh dunia. Kamu bayangkan seperti ini. Seluruh orang menantikan kedatanganmu di alun-alun. Dan kamu bukan artis, kamu bukan pejabat, kamu juga bukan orang politik yang sangat terkenal. Kamu biasa-biasa saja. Saya adalah pelajar dari Hankuk Tulungagung. Saya adalah salah satu siswa yang mana orang tua saya berjuang menjadi seorang petani. Dia mengumpulkan uang demi uang, orang tua saya pedagang mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk menyelesaikan saya di sini. Tapi saya bisa mengguncang Tulungagung menjadi viral bukan karena kelakuan saya yang negatif. Kamu bayangkan seperti ini. Semua masyarakat Tulungagung, sehingga
Seluruh Tulungagung yang sangat terkenal sekali, kita Tulungagung ini menjadi penghasil devisa dari luar negeri. Itu menjadi idola, betul-betul idola. Bukan karena kamu berhasil saja, enggak. Tapi ini jawabannya. Mengapa orang-orang menantikannya? Jawabnya adalah karena dia tidak punya kaki. Namanya siapa? Bob Dylan. Bandingkan dengan kamu bisa duduk bersila di sini, penyanyi kita yang hebat mas kita ini tadi, dia bisa berdiri, kamu bisa berlari. Maka ketika dia tidak punya kaki seperti itu, dia mengejar dreamnya, dia mengejar impiannya. Impiannya adalah sesuatu yang orang memandang gak mungkin. Wong ra duwe sikil kok melu lomba lari. Tapi dia ingin tunjukkan pada semua orang di dunia, saya akan, meskipun tak punya kaki, saya akan mengikuti lomba lari. Tapi tidak hanya sekedar lomba lari jarak dekat, lari yang paling jauh di dunia, yaitu maraton. Apa mungkin aku bisa kerja di Korea, wong aku bahasa Indonesia aku, bahasa Korea aku, saya akan tunjukkan. Kenapa? Karena saya punya mulut. Karena saya bisa ngomong. Bandingkan saudara-saudaramu di luar sana yang mohon maaf diberikan anugerah bisu, peteng dedecah, orang iso deh belajar bahasa Korea karena ngomong aja tidak bisa. Paling banter dia harus belajar bahasa isyarat. Maka malu rasanya kita bisa ngomong lalu kita malas-malasan belajar. Dia mengejar mimpinya menjadi kenyataan. Pertanyaannya, apakah dia terlahir tanpa kaki? Jawabnya boten, tidak. Kaki Bob Dylan ini hilang karena granat saat dia menolong temannya di Vietnam. Mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya lagi, mungkin 3 tahun lagi, atau mungkin berapa lagi Pak Idam segera mereka berangkat. Kita satu sekolah di Hankook Sibu. Aku di sana menjadi sahabatmu. Pertanyaannya sekarang, ini di negeri orang, Lur, apakah kamu mau berjuang seperti dia? Bahkan dia rela nyawanya sampai kakinya hilang demi untuk menolong temannya. Hankook Sipo menanamkan nilai-nilai itu. Kita menjadi pahlawan devisa negara. Wes gak usah ngomong dulu, ngomong Hankook Sipo ya. Lulusan ini dengan teman betul-betul bestie, tenang, brotherhood, betul-betul berjuang, ya kan? Pertanyaannya, kalau kono-kono ada masalah, apakah kamu mau berjuang bersama-sama atau kamu mau malah menjadikan dia kambing hitam? Ya tidak. Setelah dia hilang kakinya gara-gara menolong sahabatnya, temannya, lalu dia berjuang mengejar mimpinya. Saya tidak ingin dikasihani, itu dia bilang. Saya tidak ingin dikasihani, saya ingin satu, membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua saya. Gitu aja, deh. Orang tuanya ngomong, wis tole gak usah melu lomba-lomba lari, bapak ibu nompo keadaanmu ngene iki. Mboten Bu, Pak, saya hanya nondo arestunya saja. Ya wis lek pancen ngono karepmu, yuk daftar. Bandingkan dengan kita. Coba renungkan semuanya. Apa impianmu? Nukokne sapi mbokmu, membelikan rumah, atau apapun, nyekolahne adikmu sampai setinggi tingginya. Dengan kekuatan tangan dan bertumbuh pada bantalan, Bob terus berusaha melempar badannya. Kamu lihat ini, dia atur strategi, tangannya dikasih bantalan supaya tidak lecet. Di Hankook Sipo diajarkan strategi-strategi bagaimana kamu nanti bertemu, bergaul, berbahasa, berkomunikasi. Jadi tidak bondo nekat saja, tapi betul-betul di sini. Makanya Pak Idam tadi menyampaikan, ini bukan buat kami, buat kalian. Buat apa? Buat mengejar dream atau mimpi. Saya tanya sekarang, mimpimu apa? Mimpimu apa? Mimpimu apa? Cita-citamu nanti kalau udah kerja di sana apa? Membahagiakan orang tua. Bentuknya apa? Membahagiakan itu kan bentuknya macam-macam. Mungkin mohon maaf ya, membelikan rumah, menaikkan haji dan seterusnya.
Menaikkan haji. Cukup. Menaikkan haji. Saya tanya, siapa yang ingin menaikkan haji kedua orang tuanya? Anggap itu impianmu, Lur. Anggap itu impianmu. Saya bangga 100% sama kalian kalau kalian nanti betul-betul bisa menaikkan haji orang tua. Undang saya sama Kang Sarip, saya akan datang sowan ke dalam orang tua jenengan melu syukuran haji, insya Allah. Tenang. Ini dia punya impian. Impiannya saya ingin melihat orang tua saya bangga, bahagia. Tapi saya tidak bisa dengan harta karena kondisi saya. Tapi semua orang di seluruh dunia akan menghormati orang tua saya. Orang tua saya bukan pejabat, bukan konglomerat, biasa-biasa saja. Tapi setelah kejadian ini, orang tuanya betul-betul dihargai oleh semua orang di seluruh dunia. Dia datang ke beberapa televisi, diwawancarai. Jawabannya hanya satu, yaitu tadi, seperti kamu. Karena kita rata-rata mungkin muslim di sini, ya sudah. Saya ingin membahagiakan dengan menaikkan haji. Kau lihat ini, perjuangan dia. Berkali-kali di tengah perjalanan, Bob melempar tubuhnya, dia kena godaan, kesel, capek. Sama dengan kita. Berapa lama Mas di sini, Mas? Belajar di sini berapa lama totalnya? 3 bulan. 3 bulan. Sampean sudah jalan berapa? Sudah 3 bulan, Pak. 3 bulan juga nih. 3 bulan lulus Pak Idam ya? Bukan, berapa bulan berarti? Oh 5 bulan, Anda masih jalan 3. Kalau 5 sudah lulus, betul? Betul? Ya, bisa lulus, bisa tidak ya. Sama dengan ini, selama perjalanan banyak sekali godaan, capek. Tapi di tengah perjalanan, sepanjang perjalanan, ketika dia sudah mulai capek, ayahnya selalu memberi semangat. Come on Bob, one more step, one step ahead, one step again. Tinggal sak langkah. Ojo leren. Lek kowe leren berarti kamu membunuh cita-citamu sendiri, mengubur dalam cita-citamu sendiri untuk menaikkan haji. Ya orang, jangan berhenti. Saya punya kaki, saya punya tangan, bahkan yang paling penting kita dikasih akal. Rata-rata di sini cowok, laki-laki gagah. Saya akan berjuang, saya tidak menyerah. Hingga akhirnya menjelang masuk finish line, reporter, penonton menunggu dan bersamaan jutaan pemirsa televisi di dunia menyaksikan dia masuk garis finish dengan kondisi seperti ini. Kita lihat sama-sama. Inilah saat dia diwawancarai di beberapa televisi setelah dia masuk garis finish. Dan inilah perjuangan Bob melemparkan tubuhnya dengan kedua tangannya mengikuti lomba lari maraton di Amerika. Dan kamu lihat itu di depan. Saya memang kehilangan kedua kaki saya, tapi saya tidak kehilangan hati saya. Coba semuanya jujur, digoleki awake dhewe-dhewe, dirobong. Kita punya lengkap loh malah. Mosok semangat kita hilang. Saat diwawancarai, apa yang menyebabkan Anda memiliki daya tahan seperti itu dan mampu menahan rasa sakit? Apa jawabannya? Saya merasa sakit jika saya memalingkan pandangan dari finish line, jika saya memalingkan dari dream saya akan sakit dan menyesal seumur hidup. Saya tidak bisa menaikkan orang tua saya haji. Justru itu penyesalannya nanti akan dalam. Maka ayo, saya ajak semuanya. 3 bulan masih sisa 2 bulan kita kejar. Belum berhasil ujian hari ini, kita cari tahu. Podo-podo mangan segone. Sehari dikasih waktu 24 jam sama Allah. Sama. Pak Idam dulu, apakah langsung berhasil? Tidak. Berangkat ke Korea gagal Pak ya. Tapi Allah berkata lain. Akhirnya beliau malah justru punya ide kreatif, gagasan. Aku isi bahasa Korea, tapi aku gak bisa berangkat, gagal. Aku tidak menyerah,
Dan Allah menunjukkan jalan. Kemampuan saya berbahasa saya share dengan bentuk melakukan atau membangun lembaga pendidikan itu LPK. Jika Bob Dylan bisa menembus batas kurangnya yang jadi sukses, harusnya kita yang berfisik normal bisa. Saya ulang ini penting. Sampean pegang kaki sampean mas, yang sewu, tangan sampean lengkap mas. Bayangkan Bob kalau dia harus turun ke sana. Kita kan gampang, tangan bisa memegang kiri kanan, kaki kita melangkah ke bawah. Tapi kalau dia tidak punya kaki, tapi dia tidak mau kan minta pertolongan. Saya ingin membuktikan saya tidak mau dikasihani. Lalu dari sini mari sama-sama kita belajar. Singkat saja. 1. Punya tujuan. Sampai jelas tujuannya tadi. Saya katakan tadi, anggaplah saya random gitu ya, 90% saya tanya pengen menunaikan haji orang tuanya, sampai angkat tangan, betul? Anggapnya wis kuwi tujuannya. Tujuannya wis kuwi wis. Naik haji dari tahun ke tahun itu biayanya tambah. Tahun ini kenaikannya berapa Pak? Sekarang Pak? 6, betul, pintar. 69 juta. Ya kan? 69 juta. Maka kalau sudah punya tujuan, selanjutnya kita pegang, jangan sampai tujuan itu lepas. Saya merasa sakit kalau memalingkan diri dari dream saya, tujuan saya, impian saya ingin menaikkan haji orang tua saya. Iso, yakin aja. Yang kedua tentu kita yakin, nanti akan dijelaskan oleh sahabat saya Kang Sarif. Yang ketiga adalah buat strategi. Di sini sudah diajarkan 5 bulan strateginya biar Anda bisa menaikkan haji orang tua. Mohon maaf, menaikkan haji kan butuh biaya. Strateginya dengan bekerja ke Korea. Di sana bagaimana caranya berkomunikasi dan sebagainya. Kalau sudah tahu caranya, nomor 4. Ya tidak cukup kita hanya roh, tidak mau menjalankan. Take action. Ada sebuah ungkapan kalian ingat seumur hidup. Kalau kita no action, tidak menjalankan apa yang sudah kita pelajari di sini, maka hasilnya adalah no happen. Tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu, ya ngono-ngono ae. Tapi kalau kita take action, menjalankan semua yang diperintahkan di Hankook Sipo ini, insya Allah miracle is happen. Keajaiban akan datang dalam kehidupan, seperti yang dialami oleh Pak Idam. Keajaiban datang. Dia apa pernah menyangka punya bangunan sebesar ini, padahal dulu cita-citanya hanya ingin menjadi tenaga kerja di luar negeri. Nah, begini, materi ini bukan saya yang bikin, teman-teman, dulur-dulur sedoyo. Saya ikut kegiatan seperti ini, saya duduk di sana seperti jenengan semua, tapi saya menjadi minoritas. Karena mayoritas yang duduk di sana pesertanya adalah disabilitas. Jadi saya penasaran, itu kok wong-wong disabilitas ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu ikut di sini. Saya penasaran, saya meliput di sana, saya duduk seperti jenengan. Itu beberapa tahun yang lalu ya. Dan ternyata saya katakan tadi sejak awal saya yakin betul bahwa hidayah itu bisa datang kapan saja, terserah kehendak Allah, tapi kita harus menjemputnya kan. Ada salah satu peserta itu yang dapat hidayah, dan dia kebetulan juga disabilitas, dan kebetulan dia seperti Bob Dylan, dan kebetulan dia juga tidak punya kedua kaki. Saya sampai merinding begitu lihat dia berjuang. Tujuannya sama, pengen membahagiakan orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak seperti orang tua Anda bisa membiayai Anda untuk kursus di sini. Orang tuanya miskin, dia hanya tinggal dengan ibunya. Ibunya berfisik normal. Maka dia harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Seperti apa perjuangannya? Mari kita lihat sama-sama. Ini orangnya. Bandingkan dengan diri kita. Kita dibiayai oleh orang tua kita. Belajar di sini selama 5 bulan, tapi sering kali kita menggerutu, sering kali kita ini bosan, sering kali kita ini malas. Bandingkan dengan dia, dia tidak punya
biaya untuk seperti kalian. Dia tidak punya dua kaki, dia harus berjuang di saat pandemi kemarin, jualan tisu. Jualan yang sangat sulit kan tisu itu. Cari tisu kenapa? Saya nggak mampu. Dan dia harus seperti ini berjuang di tengah terik panas matahari. Tapi dia yakin Gusti Allah mboten sare, pasti saya akan dapat nanti rakitan siji loro sing nukoni. Dan apa yang terjadi? Ada seseorang pegawai pemerintahan yang membeli tisunya dia, dan akhirnya dia melaporkan, memfoto, memvideo, akhirnya viral dan dilaporkan. Dia mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa sepeda motor. Nah, tidak hanya sepeda motor, dia dapat bantuan dari pemerintah pelatihan membuat keripik pisang. Apakah dia mengajukan proposal ke pemerintah? Jawabnya tidak. Dia yakin saja sama Allah. Maka Allah menggerakkan hati pemerintah untuk memberi bantuan pada kita. Hari ini kita duduk di ruangan ini. Kita akan mewakili negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah akan memberikan kepercayaan kepada Anda untuk berangkat ke luar negeri. Ini, nah, dia dibantu oleh ibunya setiap hari. Nah, persis Kang dia nyontoh Bobilen tadi, dikasih bantalan di bawah supaya tidak sakit, kasih sabuk, terus kemudian tangannya, kalau bantalannya Bobilen tadi ada spon, dia pakai sendal jepitnya. Dia setiap hari minta doa restu ibunya. Bandingkan dengan kita, sudah berapa lama kamu tidak pernah minta doa restu ibumu? Sudah berapa lama kamu tidak pernah minta doa orang tuamu agar kamu bisa menyelesaikan studimu ini dengan baik, agar kamu nanti kelak bisa berhasil di kuliah sana? Tapi sebaliknya, sudah berapa kali kamu menyakiti hati kedua orang tuamu dengan bermalas-malasan? Dan ketika dagangannya sisa, disedekahkan. Sudah berapa lama kita tidak pernah bersedekah kepada tetangga kita, orang yang membutuhkan? Lihat. Anda renungkan. Dia capek memang. Dia berjuang seperti itu, lelah. Sekarang Anda renungkan ini. Anda renungkan baik-baik. Apakah rasa lelahmu disukai oleh Allah atau tidak? Capek aku, bosen aku, males aku sinau.